Pataluka Sengkon Karta. Karya Peri Sandi. Serupa mas kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah di dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan padutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dalam dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia hanya ada di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, Repelita rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah, apalagi benar. Tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana. Dari mulut, dari kepala, diikat tali, dikapani karung. Penguasa punya tahta yang tiada bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batu yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974, setiap malam Jumat Yasinan dilantunkan dengan hikmah. Bintang-bintang berzikir dengan kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Iya, adil saja si keluarga rampok itu. Iya, usir saja dari kampung sini, bakar saja rumahnya. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala. Meneriakan tegas, saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, saudara menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur, angkat tangan. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Iya,
adil saja si keluarga Lampok itu. Iya, usir saja dari kampung sini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petrobak menyala. Meneriakan tegas, Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, saudara berjalanlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar, dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Cepat yang ku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu. Dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biar pengadilan yang menentukan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan. Disambut razia seluruh badan. Kepalaku ditodong senjata laras panjang. Mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja. Dasar orang tak tahu diri. Sampah masyarakat. Aku dikerumuni pukulan warga. ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Dor! Suara tembakan di langit terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar atau tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan lagi ke bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan pembunuhan juga perampokan. Sengkon Kanta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Barangkali kan penontonnya kan berbeda-beda agama dan suku budaya juga kan. Di sini mungkin ada yang Kristen juga di pesantren ini kan, nggak tahu juga kita. Kan? Pesantren ada yang Kristen. Siapa tahu? Ada aja. Siapa tahu kan Kang? Ya. Malah saya yang jadi host. Siapa tahu dia ibadah begini, ya Tuhan Yesus. Pesantren khusus Islam, tapi yang datang boleh Kristen. Bahkan yang tidak punya agama juga. Oh enggak ya? Tunjuk ya. Gini maksudnya. Siapa jempol. tahu kan, gak ada yang tahu kan. Itu di hati kita maksudnya. Betul. Lanjut Kang. Ya. Kita ada di mana nih, Bung Banon? Bung Lo kan Anda hostnya. Oh enggak iya, ya? saya juga hostnya juga sih sebetulnya. Tapi Anda bersama Mas Edo, saya perkenal dulu Mas Edo juga. Kita ada masih di Bilas ya. Di Bilas, tapi edisi spesial. Edisi spesial Ada di karena kita pesantren. sedang Ada di pesantren GMC. Apa Ya. GMC Kang? GMC itu rumah sakit yang ada di Jogja Mall Center, bukan? Bukan GMC. ada GMC rumah apa sih? sakit di Mampang tuh ada GMC. Ya kan Jai? Jamiatul Mubtadi. Jamiatul Mubtadi Cibayawak. Jadi dulu pesantren Jamiatul Mubtadi hanya ada di sini, tapi karena alumninya sudah buka cabang di berbagai daerah, jadi ditegesin tuh Jamiatul Mubtadi Cibayawak gitu. Cabangnya ada yang lebih maju dari ini. Ya begitulah kira-kira ya. Kita sedang jumpa kreatif. Jadi ini adalah edisi spesial. Obrolannya mungkin juga akan spesial. Sebagaimana di background jumpa kreatif ini ya kegiatan yang di support oleh beberapa lembaga dan komunitas. Kita juga pada dasarnya komunitas. Jadi di Bilas itu atau di Jongkru pada dasarnya kita nggak cuman bikin podcast, ngegibahin Instagram orang, nyanyi-nyanyi cerita horor, tapi juga kadang-kadang turun lapangan juga gitu. Kalau ada sponsornya, oh enggak ya? Ya namanya juga usaha lah ya gitu. Ada support dari Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, ya tepatnya Universitas Al-Azhar Indonesia ya. Itu di Indonesia pasti, di Jakarta. Kemudian iForte itu apa ya? Provider ya. Sex Solution? Oh, Tech Solution. Teks. Duality Studio, kemudian Jongkru juga. Males Mikir Store. Jadi orang kalau males mikir, otaknya itu pink warnanya. Oh iya. Terus tidur gitu ya. CMSU apa CMSU? CMSD. Sorry, Iya. maaf. CMSD. Lagi bangun, lapar bego, kenyang ngantuk gitu. Kemudian CMSD ya, itu kira-kira. Dan kegiatan ini selama 2 hari ya, kita 2 hari ada workshop teater, musik yang pokoknya berbagi lah karena sharing lah gitu kira. Karena ini lembaga pendidikan, kita juga datang berpretensi sebagai pendidik karena pendidikan itu kan pada dasarnya sharing. Ada Banon Gautama, Ya. Pantomimers, sebutannya begitu ya? Ya betul, Pantomimers. Pantomimers, ini gengnya Septian Dwi Cahyo, Ya. juri nasional pantomim, pokoknya urusan teater pernah mentas di pentas mega-mega, yang bukan PDIP, bukan ya. Saya ini aja, saya urut kacang aja nih, sebagaimana yang di belakang itu posternya berarti poster Banon lurus gitu ya. Ya. Ini Saka, tidak pakai make up. Dia tidak pakai make up seperti Banon karena dia adalah musisi jadul, tapi orangnya orang baru sih. Retro. Retro, oh iya retro. Jadi Gak jadul. yang dimaksud musik retro itu dia mengaransemen atau bikin musik dari Game Boy gitu Iya, ya, iya. mainan zaman bahula gitu kira-kira Betul. ya. Dan itu membawanya ke berbagai daerah bahkan keliling dunia, dunia fantasi ya. Iya. Dunia internasional. Di sebelahnya ada Jai Non Subiakto. Halo, Jai W. Saputro. W. Jai W Saputro. Iya. W-nya apa Jai? Hah? W-nya apa? W-nya rahasia. Cari sendiri nanti di Instagram ya. Asik. Kan Instagram saya kan Jai W titik Saputro, nanti ada di situ. Ada di sini ya Iya, W-nya. ada. Ya, sama kayak Banon dari IKJ, Pantomimers juga dengan pengalaman panjang di dunia teater gitu ya. Ya. Nanti dia akan cerita banyak soal pengalamannya itu. Di ujung sana yang pakai kaos hitam, yang lainnya juga ya padahal. Baru sadar gue doang yang nggak pakai
warna hitam gitu. Nggak sesuai dengan apa namanya perintah produser. Ini adalah Dr. Eduardo Irfan dalam rencana. Oh, ya. Amin, amin. Doktor tuh S3 berarti Kang. S3. Kalau S2? Pilek. Gelarnya apa? S2. S2 MSI, kalau agama MAG. Kalau profesor tuh apa? Profesor itu kalau sudah jadi doktor, terus kemudian pangkatnya ada pangkat-pangkatnya, terus kemudian membuat karya, ada pemikiran baru yang dia lahirkan, diurus angka-angkanya sama Dikbud, gitu. Bisa tuh jadi profesor. Nanti Mas Edo yang ngerti itu, saya nggak kurang ngerti itu birokrasi Nanti itu ya. Mas Edo harus cerita. Mas Edo adalah dosen Universitas Al Azhar Indonesia. Sama seperti Anda lah ya. Ya, saya sama seperti saya. Kemudian kajiannya kebanyakan film, media studies gitu-gitu. Sekarang di S3-nya di Universitas Gajah Mungkur. Gajah Mada ya. UGM ya. Jogja. Gajah Mungkur mie ayam ya. Klub voli itu. Gitu. Nah, kalau kita kasih semacam apa ya, tema gitu ya. Obrolan kita mungkin pentingnya mengakrabi kreativitas dan seni untuk para siswa, kira-kira begitu. Jai, kok tegang banget ya Jai? Enggak ya, biasa aja ya. Pantomimers paling keren se-Asia, oh enggak ya, internasional gitu. Nah kira-kira begitu. Nah, gue mau nanya apa ya? Pentingnya mengakrabi kreativitas dan seni untuk siswa. Untuk siswa. Pada dasarnya kita ngobrol tentang masing-masing dan ini langsung pengalaman berbagi. Ini dulu ya, pendidik dari Doktor Mas Edo, ya kan? Apa pentingnya gitu? Apa pentingnya Mas Edo untuk mengakrabi kreativitas dan seni? Untuk para siswa berarti SD, SMP, SMA gitu ya? Semuanya. Kuliah juga kan? Semuanya. Ya, semuanya. Kadang-kadang kan siswa ada yang tua juga. Mahasiswa. Siswa paket kan tua-tua. Oh iya. Paket C. Iya. Gimana Mas Edo? Iya, yang pertama kan kalau bicara kreativitas kan nggak ada ilmunya ya sebetulnya. Nggak ada ilmunya. Nggak bisa dijelaskan juga ya. Nggak ada apa namanya rujukannya gitu. Kalau kita cari itu kayaknya hampir nggak ada dan yang saya pahami adalah itu kemudian bisa di-trigger gitu. Ya, dan triggernya itu bisa dalam banyak hal gitu ya kalau kita bicara seni. Kalau kebetulan saya kan fokusnya di kajian film gitu ya, mengkaji film itu juga sebetulnya bagian dari art, kreativitas ya. Ya itu ada rujukannya, jelas film analysis is an art, itu jelas. Nah begitupun di produk seni yang lainnya, saya pikir selama itu kemudian bisa buat saya bisa menggerakkan gerak pikir kita terhadap sesuatu yang bisa dirasakan langsung gitu ya, saya pikir itu bisa memicu kreativitas. Dan ya alhamdulillah hari ini kan kita datang ke GMC dan untuk berbagi dari dari satu produk seni yang yang berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya kita kesini. Ya mudah-mudahan sih itu bisa jadi pemicu buat anak-anak di sini gitu kira-kira. Mas Edo tuh kesini tahun 2015 ya, kesini ya, tapi pengabdian masyarakat. Ini kan kegiatan pengabdian masyarakat kalau di kampus ya. Kolaborasi kita ini. Kesini tuh berarti workshopnya beda-beda atau? Iya beda-beda. Maksudnya yang kesini tuh dari mulainya tahun 2015 ya, ke tempat-tempat lain juga ada sih. 2015 itu waktu itu ngapain ya Mas Edo ya? Pertama kali itu. Atau ada pengalaman apa yang Mas Edo bawa itu? Di pesantren ini, iya. Ini panjang nih, tapi seru sih sebetulnya. Ya pertama kan dosen itu dan mahasiswa itu kan sebenarnya punya tugas tridharma ya. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Ya kalau secara administrasi kita harus melaksanakan itulah selama 1 semester. Dituntut untuk bisa melaksanakan itu. Pendidikan ya kita belajar mengajar segala macam. Penelitian kita harus riset yang diterbitkan dan segala macam. Ya pengabdian masyarakat ya kita bisa mengaplikasikan
apa yang kita punya kemudian ke masyarakat yang nantinya diharapkan bisa memberikan nilai terhadap di masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah pertama kali ya 2015 awalnya jalan-jalan aja sih sebetulnya, touring aja, terus kemudian kesini dan yang paling menyentuh adalah ketika saya di sini itu saya diwawancarai sama anak SMP, siswa. Santri di sini. Iya, di sini SMP. Terus kemudian di situ kaget karena ternyata kok ada lembaga pendidikan yang jauh dari pusat kota, kemudian kok punya punya kegiatan ekstrakurikuler yang fokusnya ke media gitu ya. Pada satu sisi saya ngajar di Universitas Jaksel, Al-Azhar, yeah, yang punya infrastruktur yang mumpuni luar biasa gitu ya. Tapi kok nggak punya apa? Mahasiswanya. Iya. Waktu itu belum ada media. Iya. Mahasiswanya. Belum punya kayak lembaga pers gitu loh. Lembaga pers. Oh, iya. Inisiatif untuk membuat program itu gitu ya? Iya, karena kan apa ya? Ya tertampar lah. Kok di sini jauh dari ya infrastruktur juga jauh, tapi kok mereka punya gitu. Kemudian saya pulang ke Jakarta, kemudian wah, ya habislah itu anak-anak lah. Akhirnya saya paksa betul untuk kemudian mahasiswa bisa punya lembaga pers media gitu ya. Nah itu makanya lahir ada namanya di sini CMSD itu, Communication Media Sharing and Development. Gitu. Itu CMSD itu logonya. Communication Media Sharing and Development. Jadi itu lembaga media kampus yang ya memfasilitasi teman-teman di universitas untuk bisa praktik langsung terkait media. Apalagi saya kan di ilmu komunikasi, kan aneh ya. Kampus punya program studi ilmu komunikasi tapi nggak punya lembaga pers gitu, lembaga media gitu. Aneh banget. Buat saya aneh. Ya. Dan di sini ada gitu. Di JMC ada. Itu ada lengkap ya, Mas Edo ya? Ya, di situ ada TV, ada radio, ada majalah, ada advertising juga. Media cetak gitu. Ya. Gitu. Jadi ceritanya pada akhirnya sampai hari ini di tahun ke-8 alhamdulillah ternyata berkembang, bukan cuma sekedar kewajiban administrasi tadi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, tapi alhamdulillah banget saya senang hari ini bisa kayaknya ini pengabdian masyarakat mungkin satu-satunya di Indonesia sih. Ya. Yang kolaborasi dengan Rujak gitu untuk bisa menggait komunitas. Kita bawa juga ke sini berkolaborasi untuk ya memberikan sesuatu ke masyarakat. Kayaknya sih saya bisa klaim itu sih. Satu-satunya program pengabdian masyarakat di Indonesia mungkin yang mengajak komunitas untuk kemudian bisa turun ke hadir lapangan, ke masyarakat. Saya pikir itu. Harusnya ini dibawa keliling Indonesia sih, Mas Edo. Amin. Nah itu dia. Ini ada pikiran-pikiran liar ke situ kayaknya sih. Iya, mudah-mudahan. Mas Menteri Nadiem. Oh iya. Mudah-mudahan. Iya, Mas Menteri Nadiem yang sudah tidak digojek lagi. Ini mau keliling Indonesia ini. Mas Banu nama Jai. Amin. Sama Mas Aka ya. Keren ya. Iya. Dalam rangka mengasah multiple intelligence, 8 kecerdasan yang majemuk gitu ya. Satu, nanti aja ya panjang. Kecil dulu. Jai. Anda yang mau nanya apa? Atau kesan Anda 2 hari di sini apa yang Anda? Jai ini kan ya pendidik lah dia. Ya. Dia keliling-keliling ngajar hadroh. Ya. Melatang. Enggak gitu polanya. Oh, enggak gitu ya. Prestasinya enggak gitu. Melecehkan itu kan nusuk-nusuk gitu ya. Silakan Bung Jai. Apa tuh pertanyaannya? Mengakrabi kreativitas itu apakah pentingnya sejauh apa gitu? Buat para siswa ya, Para santri gitu-gitu. peserta didik. Ya kalau kaitannya sama pendidikan ya penting kalau buat saya gitu. Makanya yang ada di dalam pikiran saya seperti yang diungkapin sama Mas Edo tadi, memaksa. Oh, oke. Memaksa dan memang sengaja saya paksa untuk memberi batasan kepada mereka tentang kreativitas. Justru saya malah membatasi mereka gitu. Karena saya sempat diskusi persoalan
keterbatasan ini juga sama guru saya Mas Septian Dwi Cahyo pada waktu itu. Saya pentas tunggal di tempat beliau. Ini judulnya apa gitu loh. Saya justru waktu masih belum terlalu mikir banget. Justru saya kasih judul waktu itu adalah imajinasi tanpa batas gitu. Akhirnya dia memberi keterangan bahwa ketika Anda Anda tidak membatasi pergerakan-pergerakan yang dalam hal ini adalah pantomim waktu itu. Kurang oke. Justru oke-nya Anda adalah ketika Anda membatasi gerak itu sendiri gitu loh. Ini membatasi imajinasi. Iya, membatasi imajinasi. Karena kan kita memberi satu bentukan-bentukan tertentu gitu. Kayak contoh gelas, terus pulpen, pensil. Kalau nggak dibatasi dia langsung nggak oke. Saya pikir ya juga memang harus dibatasi. Itu kreativitas di seni pantomim ya. Dan ketika saya kulik lagi, kayaknya nggak di pantomim doang gitu, kayaknya ya. Dalam kehidupan pun, dalam belajar, dalam bersosialisasi, kayaknya memang harus ada batasan gitu loh. Memang terlahir dari kesadaran diri sendiri. Tapi kalau saya memang terlibat di sana, saya paksa mereka untuk ngebatasi diri sendiri gitu. Ya dalam hal ini dunia seni lah gitu. Ketika mereka bermain, saya harus kasih batasan-batasan itu. Jadi kalau imajinasi itu sebenarnya tanpa batas, tapi kalau perspektifnya pendidikan harus ada batasan. Harus ada batasnya. Awal saya memang tidak membatasi itu. Saya pikir memang nggak bisa sih. Jadinya lucu aja gitu. Ini kan kayak gini kan dibatasin kan, tadi ada batas itu kan untuk bentukan. Kalau nggak dibatasin kaca gitu kan ada batasannya gitu. Ini di pantomim ya? Iya. Nah, di pantomim untuk kebutuhan imajinasi aja gitu. Kalau dia nggak dibatasin kan gini nih. Gitu. Mainnya jelek nggak sekeren saya gitu. Ya kalau dibatasin kan kayak lihat guru saya kan Mas Septian aja batasannya itu ini banget. Keren banget itu, tak gitu. Gitulah. Enak-enak dia batasannya enak. Gitu saya pikir penting kreativitas seni di dunia pendidikan dan harus saya batasi gitu. Belajar untuk itu aja. Mungkin kalau diiniin tuh di apa ya? Kalau ambilin anu di atas anu gitu. Di anu apa? Kalau coba saya terjemahkan sedikit gitu ya. Jadi sebagai sebuah konsep pertunjukan pasti butuh batasan, ya kan? Meskipun seni itu tidak ada batasnya, imajinasi tidak ada batasnya. Sebagai sebuah cara, konsekuensinya kan berarti ke metode ya, metodologi gitu. Sebagai sebuah cara mengajar gitu, kreativitas dan imajinasi itu memang harus dibatasi gitu. Itu sebabnya misalnya dari sisi tipologi sebagai pendidik teater, hadroh dan seterusnya, Anda tipenya mungkin yang agak galak gitu ya. Harus. Itu kan batasan, itu kan batasan Anda. Saya kalau nggak galak dosa ya. Merasanya dosa, ini saya harus galak memang. Bagi Anda begitu ya. Karena memang harus dipaksa untuk kasih batasan ke mereka gitu. Kayak di hadroh aja kan ada pola-pola tertentu gitu. Terus kemudian ada alasan lain gitu. Ketika saya dapat dari guru saya A, saya harus A. Ekspresi galak, paling galak yang Anda, ini contohnya kayak gimana, Bung? Oh, masa harus dicontohin gitu? Iya dong, di sini gaji aja ditanya. Aku nanti YouTube Anda gitu, janganlah ya. Pokoknya saya punya style tersendiri lah. Tapi agak paradoks memang Anda menghadapi generasi Gen Z atau generasi strawberry yang mungkin agak manja gitu harus kan, digalakin supaya pengalaman menarik apa yang Anda dia nggak peduli ya. Iya, gimana? Ya kalau enggak menye-menye gimana? Menye-menye nggak tegas gitu-gitu kan. Cuman saya ngerasain sendiri gitu. Saya nggak memaksa untuk galak, memang pembawaan saya aja gitu. Jangan ada salah kalau saya gitu ya. Bukan harus benar nggak, jangan ada salah kata-kata saya gitu. Ketika ada salah, saya marah betul gitu. Dan itu terlatih banget sama mereka. Makanya di hadroh mereka jago-jago. Di pantomim mereka punya power gitu ketika mereka memainkan satu cerita gitu. Saya nggak tahu apa jadinya. Saya nggak bisa ngebayangin kalau saya menye-menye ngajarnya gimana ya. Lu kalau mau belajar sama gua jangan bodoh. Itu kan Anda ngomongnya gitu ya? Ya itu salah satunya gitu. Maksudnya gimana tuh? Kan orang datang memang bodoh dalam keadaan bodoh. Ya, pengen pintar. Ya jangan bodoh, harus pintar. Datang ke situ untuk pintar kan. Cuman saya memang bisa ngebaca mereka gitu. Taruhlah pola hadroh atau di pantomim gitu. Ketika saya kasih basic gitu ya. Intinya basic aja, modal sebagai modal untuk belajar hal-hal tertentu gitu loh.
Saya tahu basicnya, saya punya standar itu. Ketika saya coba kasih ke dia, baca nggak bisa, oke saya tolerir gitu kan. Tapi ketika saya ajarin nih caranya gini, saya cuman ngasih clue, nggak harus gini ya, ini enggak. Nih caranya gini, ulang lagi, caranya gini, ulang lagi. Ada cara lain gini, ulang lagi. Saya terus berulang-ulang ketika saya lepas. Coba baca ini, bisa dia. Oh. Bisa, berarti kan pinter. Itu makanya ada statement saya tidak terima anak bodoh di sini. Oh, oke. Gitu. Karena saya udah tahu mereka punya basic. Gitu. Kalau ada orang tua datang bawa anaknya, tolong ajarin anak saya hadroh, tapi anak saya bodoh. Anda bilang apa? Enggak, saya tes dulu. Oh. Enggak diperiksa dulu ibunya gitu. Dia benar-benar bodoh gitu ya. Katakanlah nggak bisa apa yang kuncian yang saya kasih gitu nggak bisa baca. Ya saya nggak kasih statement itu. Ini paling dalam hati ini benar-benar bodoh nih, gua harus kemana nih arahnya nih gitu. Akhirnya kan karena saya pinter mungkin ya, terbiasa karena pengalaman saya banyak, akhirnya saya bisa menempatkan itu ya. Mungkin saya ya. pintar. Ya, mungkin karena saya pintar dari pengalaman saya, akhirnya saya tempatin di sini gitu. Gitu, saya bisa nempatin itu semua gitu. Nggak serta-merta saya tidak menerima anak bodoh gitu. Kalau Jai, karena saya tahu. Kalau Jai bilang saya keren, saya pintar tuh bukan sombong tuh teman-teman. Afirmasi. Itu fakta kan? Arogan. Oh enggak ya? Sama aja. Bukan Fakta ya. kok. Mereka yang takut ya. sama saya ketika saya galak memang ya Bang Jai, Iya. kami akui gitu, akui gitu. Kalau saya menyebutnya itu penghayatan terhadap profesi, emang harus bangga sama profesi sendiri. Enggak, lebih ke Gua ini. cuci itu. Lebih ke emosional aja gitu. Gitu ya. Emosional. Ayo kayak saya gitu. Tapi kalau Anda marahin murid itu konteksnya emosi atau acting? Ya saya manusiawi lah. Ada acting, oke. ada emosi marah. benerannya ada gitu loh. Cuman kan sebatas itu, karena senjata paling mematikan kan memang pakai itu kan. Setuju. Ayo gitu kan. Ketimbang ayo pak gitu kurang. Standby kalau menurut gitu saya, ya. iya. Biasa gitu. Standby. Gitu kan, itu lebih asik lagi gitu loh. Oh. Dan memang harus dipaksa gitu. Supaya mereka hebat kayak gurunya gitu loh maksud saya. Setuju. Karena setuju. saya melalui cara itu untuk jadi Iya. hebat seperti ini gitu. Jadi keren juga gitu. Seperti ini gitu. Gitulah kira-kira. Kayaknya mengajar itu tarik menarik antara acting dan ya kadang-kadang kita emosi Ya juga gitu. Ya. kombinasi. Ya saya menyadari juga saya manusia juga. Kadang emosinya benar-benar emosi. Saya kira Anda bukan manusia. Bukan manusia saya. Saka, silakan. Gimana Bung Banon? Tentang kreativitas. Apa gimana tadi pertanyaannya ini panjang banget tadi ya. Ini Banon mau nanya soalnya dia ngerti banget main Game Boy itu. Keren enggak ya? Enggak, mengakrapi kreativitas Pentingnya apa? Dan karena seni. Anda terlalu kreatif kayaknya, bisa bikin musik lewat situ. Ya tuh. mungkin kreativitas itu kan keluar dari kotak atau menciptakan kotak-kotak gitu kan. Mungkin Anda dalam konteks itu ya. Dan Anda manual juga kayaknya teman-teman berbagi. Ini Saka kemarin bikin musiknya lewat Game Boy itu kayak bikin kode coding 01 10 20 gitu-gitu ya. Buset emang Anda. Nah, membaca nada diterjemahkan ke nada Game Boy begitu ya. Iya. Mengakrabi kreativitas ya. Dan seni. Gimana ya? Kan saya juga sebetulnya dulu tuh pernah jadi santri juga ya. Ya. 3 tahun jadi santri di pesantren di Batu Ceper, Tangerang. Cuman memang rasanya hampa aja ya kalau nggak berkesenian gitu. Bahkan dulu waktu di pesantren pun ikut macam-macam ekskul aja gitu, kegiatan gitu. Kegiatan aja dulu gitu. Cuman pada akhirnya kayak ngerasanya kurang apa ya? Kurang bisa ngeksplor diri sendiri jadinya kalau nggak berkesenian gitu. Sampai akhirnya ya udah belajarin kesenian macam-macam, ngegambar segala macam, sampai akhirnya ketemu musik yang sekarang. Sebelumnya juga kan ngeband juga kan kesenian ya, musik gitu. Oke. Sampai akhirnya ketemu yang sekarang nih yang pakai Game Boy, karena ngelihat temen sebetulnya sih awalnya ngelihat komunitasnya ada di Jakarta, terus akhirnya ngulik sendiri sampai akhirnya bikin lagu sendiri segala macem. Rasanya gimana ya kalau nggak
kalau nggak berkesenian tuh gimana ya? Kayak hampa gitu. Itu komunitasnya komunitas retro-retro gitu ya memang? Iya, jadi awalnya emang dari anak-anak bukan kolektor ya, pecinta kamera Fotografi, analog. kamera analog ya? Iya, kamera analog gitu, kamera mainan kalau dulu toy. Yang pakai klise itu ya? Iya, dari situ terus ternyata ada yang hobinya sama gitu, sama-sama dengerin musik-musik game. Akhirnya bikin komunitas lagi sendiri gitu. Isinya ya awalnya cuma penikmat aja, penikmat musik-musik game ini gitu. Karena kita juga referensinya kan dari luar ya. Jadi kita penikmat aja sebetulnya tadinya gitu. Sampai akhirnya lama-lama penasaran juga gitu. Akhirnya bikin lah gitu. Mencoba jadi pelaku gitu, bukan penikmat lagi gitu sampai sekarang gitu. Achievement yang Anda rasakan sebagai sebuah achievement lah dari atau pencapaian dari apa namanya ngotak-ngatik itu, saya sih pusing lihatnya sebenarnya, ngotak-ngatik angka itu. Udah sempet lihat ya? Lihat. Karena basic Anda juga musisi juga sih ya. Anda ceritakan aja saya pusing apalagi lihat. Angka-angka kok bisa jadi bunyi, bisa jadi. Iya, angka-angka bisa jadi nada gitu. Iya. Achievementnya sebetulnya lebih ke bisa ngekspresiin apa yang di otak menjadi sesuatu yang nyata itu sih. Itu menurut saya itu Kepuasan. iya. Berkesenian itu kan sebetulnya apalagi kalau kayak teman kita sih males mikir store ini kan, dia kan artinya kan produk yang dibayangin nih, produk yang kita cuman bayangin doang. Imajinasi, khayalan doang gitu. Terus tiba-tiba kita bisa megang bentuknya. mewujudkan gitu. Oh, oke. Itu kan menurut saya itu Achievement tuh achievement itu. Itu achievement. Karena nggak semua orang dikaruniai kemampuan, ketangguhan untuk mau dan berani nyatain apa yang dalam otaknya gitu. Menurut saya kalau saya sendiri pun begitu. Jadi yang di otak saya, oh musiknya pengen begini, saya cobain gitu. Dan emang udah jadi aja udah achievement. Tapi ketika udah jadi saya play banyak yang suka, itu lebih impactnya lebih. Harusnya pegang Game Boy-nya ya ini. Iya, bawa. Oh, ada di sini adanya asbak, tapi nggak ada yang ngerokok. Cemen Anda. Tapi itu katanya di luar negeri ada penggemarnya gitu ya, ada pasarnya. Saya nggak ngerti itu. Banyak. Apa orang luar negeri seneng yang vintage gitu ya? Karena Masuk mungkin cewek-cewek. ini ya, karena mungkin di luar itu segitu ininya ya, untuk kesenian tuh segitu apresiatif dan ragam banget aja gitu. Bahkan ada orang yang cuma mainan suara tut, nah itu diapresiasi sama orang. Lurus gitu? Lurus, ada diapresiasi sama orang. Bisa dong. Ada gue yang itu mah. musiknya rusak. Noise. Jadi mainan musik noise aja, suara-suara TV rusak, Performing art gitu ya. Iya, tapi ada musik juga. Suara TV rusak gimana, Nan? TV rusak. Nah, ada yang mengapresiasi. Bisa dibikin nada gitu. Lebih ke kalau nada enggak sih. Cuman maksudnya banyak orang-orang di luar tuh yang mengapresiasi hal-hal seperti itu gitu. Mereka mengapresiasi kesenian seabstrak itu. Anda ke luar negeri? Pernah? Atau akan? Iya, akan ke Australia nih ya. Akan. Sebetulnya udah diundang-undang sih, cuman kemarin tuh pengurusan visanya rada-rada jadi gagal terus. Kemarin tuh cuman Karena COVID juga sih. Karena COVID. Awalnya dari pas 2020. Cuman yang sekarang ini insya Allah lah ya, doain juga lah ya. Amin. Di Desember tuh mau ke Australia karena kemarin ada undangan dari Australia. Hati-hatilah, itu jenggot dipendekin. Kalau ke Australia, stereotyping teroris, oh enggak ya? Kalau Bung Banon gimana? Di sini? Di mana? Di sini nih. Yang tadi itu ya? Sama pertanyaannya yang Anda bikin, Anda jawab sendiri lah. Kan Anda yang bikin, saya cuman mengulang. Iya, kreativitas betul, nggak ada yang bisa ngajarin, tidak ada yang bisa menjelaskan. Mungkin yang bisa merumuskan dari pihak terkait gitu, dari dirinya sendiri. Kreativitas itu berhubungan dengan itu, kata dasarnya adalah create atau membuat ya, membuat sesuatu. Apa aja sih, bahkan membuat satu bentuk gerakan. Kemarin kita latihan sama teman-teman pesantren itu kan di sini. Anda bikin game-game gerakan itu.
Iya. Memang kalau di teater awal-awalnya biasanya begitu dulu di triggernya. Ya, salah satunya games teater atau games interaksi itu kita juga mengadaptasi dari misalkan Whose Line Is It Anyway yang dari program televisi 90-an yang pernah disiarkan, terus ditampilin di YouTube kemarin, terus dibawain sama teman-teman stand up juga. Itu kan dari gerakan, terus kata-kata, suara, tapi beberapa kalau karena pantomim lebih banyak ekspresi dan gerak, maka kita memancingnya dengan bagaimana teman-teman menciptakan gerakan langsung disaksikan sama teman-teman yang lain, teman-temannya dia, terus seberapa jauh dia memiliki kepercayaan diri dan kreativitasnya. Nah bunyi-bunyi kayak begini bisa jadi solo drum, tung-tung-tak-tak gitu bisa juga. Nah ini bisa jadi musik chiptune juga ya. Musik chiptune ya. Ini bisa ya, bisa chiptune ya. Ya. Sering-sering aja gebugin mobil tuh viral. Mobil siapa gebugin tuh gitu. Gitu ya. Dan membuat sesuatu itu bisa membuat tulisan ya, kalau Kang Nanang penulis kan, bisa membuat masakan, membuat kertas lipat, membuat gerakan, membuat lagu kayak Masaka, membuat apapun sih ya, akhirnya Butuh create kreativitas itu ya. butuh daya. Kalau si orang luar negeri kan memiliki kemampuan untuk menghargai tadi, mengapresiasi. Anehnya itu tuh kalau karena mungkin dari kecil mereka Dengar-dengar sih bikin anak juga begitu, membuat anak juga butuh kreativitas. iya kan bosen mungkin ya, maka mereka punya Kama Sutra gitu ya. Dibahas loh. Gak apa-apa juga dibahas. Iya. Nah ini create, membuat sesuatu apapun itu, asalkan kita senang, bahagia gitu ya, damai, kita melakukan panggilan jiwa. Karena COVID waktu itu betul-betul kita dipaksa untuk kembali kepada panggilan jiwanya. Karena kita sudah tidak memikirkan uang, pekerjaan sudah nggak ada, apa ini yang bisa kita lakukan? Ya udah kembali mendengarkan panggilan jiwa dan tetap membuat sesuatu, entah masakan, jualan apa, menulis, terserah deh gitu. Yang penting lega gitu dia. Rilis. Ya jumpa-jumpa atau pertemuan-pertemuan seperti ini kan memang tidak secara instan menghasilkan sesuatu mereka gimana gitu kan ya. Tapi seperti yang Anda bilang ya, misalnya Mas Edo diskusinya seputar penulisan, media sosial dan seterusnya. Bang Jai seputar teater, Anda juga musik dan seterusnya. Itu kan tadi yang Anda bilang jangka panjang ya, terkait dengan mengembangkan berapa 8 kecerdasan? 8 kecerdasan. Ya, yang paling utama aja deh yang Anda sebutkan itu apa misalnya? Yang paling utama kayaknya enggak, saya pikir nggak ada yang paling utama, tapi semuanya utama sebetulnya kalau bisa. Itu karena Anda bernafsu menyebutkan semua. Kalau menurut Anda enggak sih, saya enggak bernafsu. Karena saya belum tentu hafal semuanya. Oh iya, oke. Tapi kalau saya nggak tahu yang kecerdasan. Yang paling Anda ingat aja deh. Emosi Emosi spiritual. udah pasti ya. Enggak, emosi spiritual apa? Emosi intelektual itu kan nggak tahu ini versi siapa. Kalau ini Howard Gardner, pendidik dan tokoh psikologi juga sih ya kan. Betul. Ya salah satunya ya, oke, salah satunya musikal. Ada kecerdasan musikal, ini Masaka banget. Oh, oke. Kita bahas musikal aja deh misalkan. Gimana? Mas Edo. Musikal. Mas Edo visual. Nah, Film. kalau cara berpikirnya sektoral ya gitu. Tapi apa hubungan visual atau Kecerdasan visual kan? apa hubungan kecerdasan visual dan kecerdasan musikal gitu? Kan yang tadi musikal ya. Sedangkan Mas Edo visual. Nah, apa hubungan visual dan musikal di kehidupan sehari-hari ini? Apa pentingnya anak-anak? Kenapa harus belajar musik sih? Nah, di sini kan tadi latihan mulu, pantesan suaranya bagus-bagus ya kalau ngaji. Latihan mulu gitu kan. Oke. Azannya bagus, sedangkan Jakarta kan fals mulu azan. Kita sakit kepala kita. Belum toanya kenceng-kenceng, astaga. Ini nanti minta di ini nih. Oh ya, dikat aja, dikat. Enggak tuh kan, suka nyeplos tapi enggak, itu enggak bahaya. Bener kok itu. Oke. Ya gitu misalkan kan. Visual apa hubungannya dengan musikal mungkin Mas Edo atau Anda? Mas Edo lah. aja ya? Dosen komunikasi visual. Ya kalau saya ngeliatnya gini, kalau ketika manusia diberi diberi kemampuan untuk melihat kan sebetulnya melihat, mendengar, merasakan itu kan sebetulnya kemampuan paling basic yang kemudian kita bisa mengeksplorasi dari bagian-bagian itu gitu ya. Kalau ya kita melihat ya visual, mendengar ya musik dan segala macam. Tapi ketika kita bisa memaksimalkan daya tangkap semua indera itu, saya pikir itu jadi sesuatu yang
luar biasa gitu. Nggak bisa kita pisahin misalnya kalau punya visual aja terus nggak bisa. Bahkan orang yang ya mohon maaf kalau ya yang nggak bisa melihat aja kan dia kemudian dia bisa masih bisa berekspresi juga, masih bisa kreatif juga gitu ya. Saya pernah dengar di salah satu siswa sini kan pernah ada yang netra ya. Ya. Tapi kemudian dia bisa juara nasional. Iya, bisa dapetin juara nasional MTQ. Ori ya. Iya kan? Ori A. Kalau dihitung secara matematika biasa kan kayaknya nggak mungkin ya, impossible kan? Dari mana dia bacanya dari mana? Kita aja yang melihat aja kan kadang bacanya juga masih salah-salah. Tapi kemudian kan dia dikasih kemampuan mendengar. Nah belajarnya dari mendengar kan? Dari mendengar kemudian dia bisa berkreativitas kemudian bisa mengekspresikan apa yang ada di dirinya dia. Jadi saya pikir indera kita itu yang dasar itu kalau kita bisa memaksimalkan itu kemudian itu bisa jadi jadi sesuatu lah. Ya walaupun mungkin porsinya beda-beda. Kalau Mas Saka tadi mungkin ya dia lebih ke musik misalkan, ya Mas C mungkin sama Mas Banan mungkin ya bisa ke lebih ya nah itunya dan ya itu pilihan kan. Artinya minat kita tuh kemana? Kita mau memaksimalkan itu yang bagian yang mana gitu. Kalau mau semuanya juga ya bisa aja, sah-sah saja gitu ya. Saya pikir kalau kayak musik juga itu kan dari kemampuan melihat juga, benar nggak? Misalkan gini, lagi perform gitu ya, contoh ya, lagi perform terus ngelihat crowdnya nggak enak, kan harus muter otak kan, gimana cara crowdnya lebih enak lagi? Oh berarti gue harus pasang yang beatnya sekian BPM misalkan atau apa gitu, atau crowdnya lagi gini kan melihat dulu. Jadi saya pikir itu yang harus kita kembali ke diri kita lagi, mempertanyakan yang mana yang mau kita ekspresikan dan eksplorasi gitu. Iya. Kalau Jai, ya contohnya di Hadroh ya Jai ya. Mungkin kalau di kampung kayak gini dengan tenaga pengajar yang mungkin terbatas ya untuk keterampilan spesifik kayak gitu. Iya. Biasanya kan misalnya anak-anak Hadroh atau Qosida itu mungkin dulu pernah ada gurunya. Setelah itu generasi berikutnya ya tinggal nurunin kayak gitu. Nah bedanya dan kelihatan dampaknya latihan-latihan yang intensif kayak gitu dengan metode batasan yang Anda tentukan tuh kayak gimana? Anda melihat hasilnya tuh biasanya gimana kalau hasil gojolokan Anda itu? Yang penting ini ya ada metode juga. Saya pakai dengan cara apa yang saya pernah belajar di awal. Saya belajar gitu kan dari belum bisa sampai bisa. Dan ada perkembangan di kreativitas ngajar itu sendiri gitu loh. Iya. Dan kalau saya pribadi tetap pakai tuntunan partitur ya. Partitur? Karena dari sananya sudah pakai partitur dengan bentukan-bentukan dari sana. Karena kan partitur dari sana tuh dari mana? Di Tulungagung. Karena saya kan belajar di Hadroh Pola Tulungagung. Karena berbeda tuh, Tulungagung kan Jawa Timur. Iya. Nah ketika udah masuk Jawa Tengah dia udah punya pola yang beda gitu loh. Masuk Hadroh itu ada sanadnya juga ya? Nah kalau karangan saya gitu, karena saya karena saya sok-sokan terlalu takzim kali ya. Jadi kalau polanya dari sana begitu ya saya begitu. Kalau saya nggak bisa untuk ini ya, untuk partitur notnya si terbangan Hadroh saya nggak bisa rubah. Kayak saya nggak bisa rubah karena dia keren, beda sendiri sama Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan tuh beda gitu. Saya nggak tahu kenapa, makanya saya tetap pertahankan gitu. Itu kalau yang Anda maksud dengan batasan mungkin ya, Anda harus batasin di situ ya. Iya, harus batasin. Kalau di Hadroh karena takzim kali ya. Takzim itu apa? Takzim apa sih? Menghormati. Iya, karena menghormati dari guru apa yang saya udah dapat. Memelihara. Gitu. Jadi umpamanya ini gue kasih A ya, partitur A ya. Gitu. Ketika dikasih partitur A, gue bisa, gue mau ngembangin, gue kasihnya A. A kasih A plus. Sesuai apa yang diperintahkan gitu, guru laksanakan gitu. Iya. Apa ya itu di Hadroh ya. Lain hal dengan selain di Hadroh gitu kan. Apa yang dari sana A ya, gue tulis A gitu. Gue ajarin A gitu-gitu lah. Ya pakai pola itu. Mungkin ada banyak metode, cuman saya coba kreativitas di metodenya gitu. Menarik. Kalau
Saka punya ini nggak pemikiran alternatif ya, kalau misalnya Saka bawa Game Boy aja udah susah nyarinya, apalagi di kampung. Tapi kira-kira alternatif lain yang bisa kira-kira guru adaptasi untuk merangsang anak-anak mencintai musik atau berkreativitas di musik tuh kira-kira apa lagi selain yang tadi bahwa Anda menyebutkan tut aja itu bisa jadi sesuatu gitu. Apalagi kira-kira Pak? Apa ya? Ya mikirlah, tolonglah. Gitu. Dipaksa ya. Out of the box. Itu udah out of the box banget karyanya dia kan. Musik ya sebetulnya kan kayak hard rock juga kan musik juga hitungannya kan. Jadi kalau untuk ngerangsangnya kali ya. Untuk ngerangsangnya ya mungkin kayak di sini juga kan ada yang suka nyanyi tuh. Banyak. Nah, sebetulnya yang pede itu yang susah. Sebetulnya mungkin bisa dengan cara diadain yang suka nyanyi sering tampil, yang nonton jadi ikut ke trigger gitu. Karena ini kan untuk suka sama musiknya dulu aja. Betul. Ya kan? Dan untuk bisa ngelebarin wawasan musik santri-santrinya juga gitu. Melalui si penyanyinya ini gitu. Penyanyinya yang membawakan gitu, mengenalkan lagu-lagu yang mungkin santri-santri lain kan, karena kita pasti punya referensi musik beda-beda tuh. Nah, jadi biar santri-santri yang lain juga bisa ikut tahu nih, oh lagu ini apa sih, ini kok ini enak ya lagunya ya. Lagu apa ini ya gitu. Akhirnya jadi terpapar sama itu sampai akhirnya dia ikut penasaran juga ini artisnya siapa segala macam. Nantinya bakal nyari tahu lebih lanjut soal musik-musiknya itu tadi yang diperkenalkan gitu. Cuma kalau untuk medianya, kalau selain Game Boy, sebetulnya ada gitar juga kan, bisa gitar. Terus ya gitar pastilah. Alarm tadi bisa. Alarm mobil bisa. Alarm mobil bisa jadi. Atau berbagai sumber daya yang ada di lingkungan ya. Misalnya kalau di sini kan banyak bambu, kayu. Iya. Saya pernah lihat ada kesenian di Jawa Barat itu dia benar-benar memanfaatkan segala macam bambu dibikin alat musik gitu. Sampai akhirnya dia memperkenalkan bambu itu dan kelokalisasian Sundanya itu ke luar gitu. Itu tuh ada yang kayak karinding juga termasuk, angklung gitu. Jadi benar-benar semua yang dimainin tuh pure, semuanya tuh terbuat dari bambu gitu. Nah itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang bahkan kalau di Afrika tuh ada dia yang, pakai kayu kalau nggak salah, pakai kayu. Jadi benar-benar semuanya tuh DIY itu apa ya? Do it yourself ya. Iya, jadi hasil bikin sendiri. Ya, membuat sendiri. Sih, kita. Iya, jadi semuanya tuh hasil kreativitas sendiri, terus akhirnya diperkenalkan keluar gitu. Karena emang sebetulnya banyak banget berlian di daerah-daerah sebetulnya sih. Kalau saya sih meyakininya gitu ya. Sebetulnya di daerah-daerah kita punya banyak berlian-berlian ini nih gitu. Iya, bakat-bakat yang sebetulnya keren-keren gitu. Cuman emang kurang terpublikasi aja. Di Afrika tuh biasanya bambunya bambu hitam. Bambu hitam. Madunya juga. Madu hitam juga. Kalau gue ikut ketawa jadi rasis. Ya kan kita 2 hari di sini Bung Banon udah ngelihat banyak performer lah ya. Ada yang nyanyi, hadroh, Bung Jaya. Dan salah satu yang tadi di opening podcast kita ini adalah ada yang baca puisi, keren banget ya. Iya, Mas Rozi. Keren Rozi itu siswa aliyah, bukan JMC lah ya di sini ya, Rozi. Mana Rozinya ya? Oh enggak dipanggil juga. Udah tadi. Ada di belakang kamera ada itu. Udah tampil dan puisinya itu Sengkon Karta. Saya sih yang paling bukan hanya penampilan, yang paling ini di saya tuh terus saya melayang kemana-mana gitu. Seru juga ya anak-anak Gen Z diperkenalkan dengan puisi yang menggambarkan situasi Orde Baru yang kadang-kadang ketika anak saya atau bahkan mahasiswa saya kayak Rio itu yang kameramen, kamera Nazar ke situ dulu. Pertanyaannya itu bikin saya gimana gitu dalam perjalanan itu. Emang seserem itu ya Kang
Orde Baru itu? Saya susah jawabnya tuh gitu. Ya serem gitu. Masih belum nyampe mungkin ke mereka gitu. Emang kalau orang ngomong sembarangan langsung hilang gitu Kang gitu. Ya nggak segitu juga, tapi potensinya tinggi gitu misalnya. Tapi kan kalau kita mendengar dia baca Sengkon Karta itu kan zaman Orde Baru banget gitu. Ada Petrus, ada apa diceritakan di situ dengan kekuatan ekspresi yang luar biasa. Mas Edo lah yang ngerti apa Orde Baru ya, Mas Edo ya. Aktivis 98 juga. Padahal Mas Edo bukan generasi bukan generasi gua tua-tuain biar ada temennya. Siap. Seserem apa tuh Mas Edo Orde Baru? Atau sepenting apa memperkenalkan situasi kayak gitu ke anak sekarang dan bagaimana kira-kira caranya? Iya, sebetulnya kan salah satu upaya untuk bisa menggerakkan logika sih sebetulnya kita harus belajar sejarah logika, gitu. Menggerakkan logika. Iya, salah satunya adalah kita kembali ke sejarah gitu ya. Sejarah. Karena kita lihat hari ini aja kan sebetulnya sebab akibat dari yang kemarin kan gitu. Ya. Nah, kalau kita hari ini kita hanya melihat hari ini ya kita nggak akan ketemu tuh logika kita nggak akan jalan. Oh hari ini itu terjadi karena apa? Ya misalnya hari ini kita ketemu dengan handphone yang semuanya sudah ada di handphone gitu. Tapi sebelum itu kan sebetulnya perjalanannya panjang. Dari dulu ada TV nonton sendiri, ada device sendiri. Radio kita dengerin radio, ada device sendiri. Terus ya dan lain-lain gitu. Hari Device ini sendiri. Iya, device-nya kan Device-nya masing-masing. Masing-masing kan? TV, radio. Radio kan Sekarang beda-beda. TV, radio semua di sini. Nah, ya? semua ada di sini. Satu Konvergensi. Iya. Konvergensi. Tadi kan. Tapi kan kalau kita nggak mempelajari itu, ya kita akan ada keterputusan di logika kita ketika oh ya handphone ini hasil dari apa? Kalau kita terputus itu, ya saya menilai ini akan berhenti di sini nanti. Ya udah berhenti di handphone, mungkin nggak ada inovasi selanjutnya nanti. Oke. Kan cara berpikir, ya kalau cara berpikir apa dialektika kan kayak gitu ya. Iya. Ada sebab akibatnya gitu. Nah pentingnya tadi misalnya kalau dikasih contoh ya Orde Baru ya kita harus belajar, kita harus baca situasinya apa dan puisi jadi salah satu produk budaya yang bisa menangkap situasi pada saat itu. Karena ruang-ruang diskusi pada saat itu kan mungkin terbatas tadi. Nah, seniman-seniman pada saat itu kemudian mengekspresikannya atau menyamarkannya apa yang ada di kepala dia ya lewat puisi tadi gitu ya. Dan itu ya tadi seperti Kang Nanang bilang kayaknya penting deh untuk ngasih ke generasi sekarang supaya ada keberlanjutan nih logika. Kalau kita bicara misalnya logika sejarah Republik ini ya harus ada yang disampaikan ya gitu. Ada yang harus disampaikan ke generasi sekarang gitu ya. Iya. Karena kita tiap tahun pemilu, ya tiap tahun ini akan keluar lagi nih. Tiap tahun akan jadi pembahasan lagi. Oh, enakan Orde Baru. Oh, ada yang bilang nggak enak. Terjadi kebingungan lagi. Kita 5 tahun lagi nih, 5 tahun dari 2024 misalkan, pasti akan dimunculkan lagi kan? Karena tadi ada keterputusan tadi. Kita nggak narik ke belakangnya lagi gitu. Hari ini kita karena yang kemarin kan gitu. Dampak kemarin. Iya. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau mau cerita Orde Baru, ya saya kan sempat ngalamin ya, sempat ada di situ dan ya merasa beruntung ada di era itu gitu. Akhirnya merasa beruntungnya adalah saya bisa membandingkan. Jadi, oh enakan hari ini atau yang kemarin? Kan gitu. Kalau zamanku toh. Nah, kan gitu ya. Sekarang ada diskursus itu kan untuk mengembalikan perasaan enaknya versi siapa? Ya, pada Orde Baru kan gitu. Kalau saya dulu ngalamin Orde Baru, ya kalau dibanding sekarang ya jauh lah, lebih enak sekarang pasti. Pasti. Secara politik misalkan, ya tadi di puisi itu kan juga tergambar kan, adanya Petrus, adanya represi dari negara kepada masyarakat yang berusaha menyuarakan ide-ide politiknya, itu terjadi gitu loh. Podcast begini nggak mungkin nih zaman Orde Baru, nggak ada. Mungkin ada, nyampe depan udah hilang. Nggak mungkin kita ngomongin Dikbud, ngomongin Depa gitu nggak mungkin. Hampir aja. Gitu. Iya, mungkin ya. Ruang-ruang ekspresi tadi misalkan, bahkan dulu ya kalau di Orde Baru seni itu jadi salah satu hal yang menakutkan kan buat negara kan. Seni adalah ancaman buat mereka, ancaman ya?
buat mereka kan gitu ya. Karena tadi kenapa seni jadi kemudian menakutkan, karena tadi dia bisa menggerakkan cara berpikir orang tadi, membangun imajinasi orang untuk kemudian bertindak atau berpikir yang benar kan gitu. Tapi ada bapak-bapak tuh yang bilang emang bener enakan zaman dulu sih, kata dia gitu. Gua kalau ke warung tuh suka dapat belanjaan banyak, katanya gitu. Zaman sekarang emang kenapa? Banyak CCTV, katanya gitu. Ya tadi ya mungkin kalau secara ekonomi mungkin kita lebih stabil lah ya. Kalau secara ekonomi ya mungkin. Tapi secara politik ya tadi ruang-ruang kebebasan untuk berpendapat, berekspresi itu saya pikir sangat-sangat terbatas. Saya ingat betul waktu saya kuliah aja dulu beli buku yang dicap merah itu tuh kayak beli narkoba dulu. Saya bahkan belinya fotokopian. Iya, mengendap-endap kan? Iya, saya dulu ingat beli bukunya Tan Malaka gitu ya. Di buku Madilog itu. Terus saya ke pasar buku di Keramat itu nanya ke tukang buku itu, Pak ada buku ini, bentar ya. Nggak ada. Toko lagi nggak ada. Ntar tahu-tahu dia nyolek tuh, ada mas, gini. Nah disisipin pakai majalah tuh, dikasih ada gitu. Sama kayak beli film bokep. Ya, padahal dulu nggak ada CCTV loh. Ya kan, kok takut itu ya gitu. Takut banget. Bukan situasinya takut. Iya, kalau saya sebagai mahasiswa pada saat itu, ya saya sih tidak punya ketakutan itu ya. Tapi si penjual buku yang mungkin maksudnya takutan gitu ya. Kan ya situasinya kayak gitu, sengeri itu gitu. Bahkan untuk buku ya, yang nggak ada istilahnya sangkut pautnya dengan gerakan apapun gitu, kita pengen membaca. Termasuk buku. Novel Pram gitu-gitu kan. Nah, apalagi novel Pram, udah blacklist tuh mah udah agak ada tapi sulit banget gitu. Jadi kalau ditanya, ya tergantung sih. Tadi misalnya enaknya di mana? Enak di Orde Baru? Ya buat saya sih enakan sekarang, walaupun tetap ya plus minus lah gitu ya. Di sana waktu itu mungkin secara ekonomi enak, tapi secara politik enak. Mungkin sekarang secara politik enak, tapi mungkin secara ekonomi ya begitulah gitu. Dan kalau Anda pikir itu hanya terasosiasi dengan PKI dan seterusnya, enggak juga. Semua kelompok pada saat itu merasakan ketakutan, termasuk kelompok Islam juga ya gitu. Itu kira-kira. Apa Bung Bandung? Ini saya diginiin tadi sama tim kreatif, jadinya begini. Produsernya. Jadi kita mungkin kayak harus mengakhiri sesi ini. Barangkali ada sesi selanjutnya, mudah-mudahan. Sesi selanjutnya. Kan kita sampai jam 10 malam kayaknya nih. Enggak. Kita mau keliling Indonesia kan? Amin. Amin. Jumpa kreatif ini. Terima kasih banyak loh itu teman-teman untuk hadir di sini dan untuk kerjasama kita berangkat bareng-bareng dari Jakarta, dan untuk obrolan ini yang saya kira insightful, mencerahkan. Amin. Sok-sokan pakai bahasa Inggris ya. Padahal gua nggak enak sama males mikir. Mencerahkan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami juga tentu buat terima kasih teman-teman juga sama semua. Kang Nanang, Kang Asep. Kang Asep itu siapa? Kan belum dijelasin di sini. Oh, Pak Kiai. Asep. Enggak apa-apa dipanggil Kang Asep tadi. Enggak apa-apa, enggak maksudnya siapa dia gitu. Kenapa tiba-tiba ada nama gitu. Pak Kepala Sekolah di Pondok Pesantren ini. Saya duduknya begini loh. Saya kalau pesantren mah enggak boleh, apalagi boleh ada Kang Nanang mungkin. Boleh. Nah, ini karena asal enggak kejepit kita aja. langsung aja. Nah, harusnya pamit malah jadi panjang ya. Terima kasih juga. Silakan, kan biasanya Anda yang nutup. Ya, terima kasih Kang Nanang, Kang Asep, semuanya, Kang Edo, Mas Jay, Mas Saka, Mas Diki, Mas Roji, semua penampil kita bisa tampil. Dan para siswa santri. Dan para siswa santri yang mengapresiasi berkumpul puasa loh. 40 hari puasa dalam rangka Maulid Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste. Salam sejahtera saudara-saudara.